Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sehingga tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus dalam hal orang menyindir mereka. Katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Konsep kebersihan menjadi bagian yang esensial dan terintegrasi dalam kehidupan beriman tradisi Israel kuno. Kita dapat menemukan beberapa ayat di Perjanjian Lama yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai wujud upaya menjaga kudusan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Imamat misalnya, setiap orang Israel, entah rakyat, imam maupun raja, harus memperhatikan kebersihan tubuh, pakaian, dan sikap hidupnya untuk berada di dalam perkemahan maupun pada saat ingin melakukan kurban persembahan serta penebusan dosa. Hal itu bukanlah sebuah perilaku formalitas belaka, melainkan menjadi pelatihan hidup yang terintegrasi antara sikap hidup nyata dengan keimanan di dalam Tuhan. Artinya, seseorang yang berupaya hidup dalam keimanan yang teguh kepada Tuhan tidak dipersilahkan membiarkan dirinya tampil dalam kesemrautan, entah itu secara tampilan maupun sikap hidup relasional. Itu pula mengapa kita dapat melihat teguran dari Tuhan kepada orang Israel yang melibatkan unsur kebersihan, konsep tahir, dan kekudusan yang telah tercemar oleh perilaku umat. Tuhan tidak sedang menegur umat Israel atas perilaku yang tidak menjaga kebersihan fisik maupun lingkungan belaka, melainkan Tuhan sedang mengkritisi keseluruhan cara hidup mereka yang telah semakin melanggar ketetapan hidup kudus di dalam Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menganggap penting ketetapan hidup yang sudah Tuhan berikan. Hal ini juga berarti sosok Tuhan sudah tidak lagi penting untuk dipertahankan dalam hidup keimanan mereka. Perilaku umat Israel ibarat kain cemar yang tidak hanya mengganggu standar tampilan di hadapan Tuhan, melainkan juga telah mengotori kekudusan kemuliaan Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Sahabat Alkitab, firman Tuhan hari ini telah memberikan kita sebuah pedoman hidup untuk menjaga integrasi sikap hidup keseharian dengan cara pandang iman dalam relasi bersama Tuhan. Setiap perilaku yang kita wujudkan merupakan cerminan dari keimanan yang sedang kita bangun kepada Tuhan. Artinya setiap perilaku yang kita tampilkan, entah itu melalui praktik peribadahan, kegiatan harian seperti belajar, bekerja, maupun berelasi, sejatinya merupakan cerminan kualitas iman yang kita berikan untuk Tuhan. Bukan sebuah formalitas, apalagi tindakan yang berujung pada kemunafikan belaka. Jadi, kualitas iman seperti apa yang ingin Anda wujudkan? Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mampu menghadirkan dan tampil dalam ketulusan dengan sikap hidup yang mencerminkan kualitas iman kami yang sejati di hadapan Tuhan. Biarlah segala wujud pernyataan iman dan pengakuan yang kami sampaikan kepada Tuhan itu benar-benar dapat menjadi nyata melalui tingkah laku kami dan cara kami dalam menjalani keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.